Ya oke teman-teman, jadi aku akan bikin 3 judul atau 3 topik dalam satu video ini ya. Mudah-mudahan cukup durasinya. Jadi yang pertama ini cara ukur speaker yang mati atau yang masih bagus, atau speaker yang udah jebol, atau speaker yang jelek. Sekali lagi saya ucapkan judulnya, cara cek speaker yang udah jebol atau yang masih bagus. Jadi ini speaker merek Simbada, bawaan jalan Simbada, jebol. Nah, cara ceknya gampang. Ini apometer, tangmeter ya, yang ada tangmeter. Ini apometer buat AC juga, buat cek ampere. Kita ubah di satuan short atau ohm. Terus kabel plus min, ini plus, ini min. Kita hubungkan langsung ke speakernya. Tidak ada respon. Nah, kalau dia masih bagus tuh bunyi. Bukti kalau dia masih ada hambatan. Nah, speaker ini udah nggak ada hambatan. Berarti speaker ini udah jebol, lilitannya itu udah putus. Nah, ini speaker baru saya beli 6 in subwoofer dual coilnya di sini satu dan di sini satu. Oke, ini kita sih terlalu mepet ya. Nah, kalau speaker masih bagus itu dia coilnya nggak putus dan terdeteksi 3 ohm 4 ohm. Di sini sesuai speknya ya, spek bisa 2 ohm, bisa 4 ohm, bisa 9 ohm. Ini speaker subwoofer. Nah, bukti kalau ini masih bagus, dia nggak loss, masih ada hambatan. Itu yang pertama. Begitu dia cara cek speaker masih bagus apa enggak, udah jebol atau enggak. Terus yang kedua, cara setting supaya speaker subwoofer ini ke 8 ohm, ke 4 ohm, atau ke 2 ohm. Direkomendasikan untuk ke 8 ohm ya, karena membuat si amplinya ini lebih awet. Kalau 2 ohm dia terlalu membebani. 2 ohm dia bisa sampai 100 watt. 100 watt dayanya diambil dari power atau ampli. Jika diubah ke 8 ohm, dia wattnya kecil dan dia rangkaiannya juga aman. Jadi kalau coil satunya jebol, masih ada coil 2-nya. Terus bisa yang lebih aman lagi ya 4 ohm satu coil. Jadi kita cuma ngambil satu coil gini. Cara ngecek coil speaker berapa ohm dan cara nyetingnya ya gampang. Tinggal kita cek yang pertama di labelnya ada 2, 4, 8 ohm, berarti dia bisa variasi. Hebatnya speaker ini tuh bisa variasi. Ada yang speaker yang nggak bisa variasi. Ini kita tinggal satukan aja, sambungkan aja ke soketnya. Nah, ini berarti 4 ohm 3999 ya, dia nggak mentok ke 4 ohm. Ini settingan kalau cuman dicolok 2 langsung ke soket 1 ya. Tapi kalau settingannya kabel minus, ini kabel minus, ini kabel plus, ini minus, ini plus. Terus yang kita hubungkan adalah minus ke plus, ini apometernya. Ini ke sini ke plus, ini ke minus. Maka nilainya bisa sampai 8 ohm. Di sini dia nggak tertulis 8 ohm karena
ada nominal hambatan yang masih bagus ya, tergantung tembaganya juga. Ada hambatannya bisa sampai 11 ohm, itu koilnya berarti nggak bagus. Nah ini koilnya masih bagus, hambatannya masih ringan ya, 6 ohm. Nah gimana cara bikin dia bisa ke 2 ohm? Ya ini di paralel. Nah ini ke sini butuh banyak kabel ya. Kalau untuk 2 ohm ini emang agak ribet, dia nanti silang begini. Kabel minus ke kabel plus, kabel minus ke kabel plus. Ini minus, ini plus, ini minus, ini plus. Nggak kelihatan ya kameranya. Ini kabel minus ke kabel plus. Nah ketika udah begini tinggal diputar sedikit. Nah tinggal kita ukur. Nah maka nominalnya 2 ohm. Kalau seperti ini nggak direkomendasi ya, tergantung speknya juga, spek amplinya. Ada yang bisa bagus main segini dan bisa awet main segini, tergantung amplinya. Tapi ada yang juga yang main di 8 ohm. Ini di 8 ohm. Gitu dia cara cek berapa ohm di speaker subwoofer. Thank you. Sudah dibolongin. Untuk masukin speakernya. Ini Simbada CST 5100 ya. Sengaja saya pakai boxnya karena untuk di kamar dan nggak makan banyak ini. Sip, pas, nggak makan banyak tempat. Jadi boxnya ini Simbada CST 5100. Ini subwoofer Legacy 6 in 100 watt dan amplifiernya pakai ZK TB21. Untuk sound middle-nya udah disiapin ya. Ini sound middle bawaan dari Simbada CST 5100. Kita lihat bagian dalamnya, pas banget ya yang 6 in. Ini solusi dana pelajar untuk main sound.